Hai sahabat Mas, jumpa lagi bersama kami di acara Mas Tanjung Talk Show. Pernah gak sih sahabat Mas tuh beli barang mungkin ya dari searching dari media sosial, kayak HP mungkin yang paling sering, tapi HP-nya tuh gak datang, tapi ditelepon tuh sama orang yang mengaku dia itu dari petugas bea cukai. Atau ternyata sahabat Mas sendiri nih yang pernah mengalaminya. Nah, jangan khawatir, hari ini kita akan kupas tuntas. Sebenarnya siapa sih yang nelpon? Apakah benar petugas bea cukai atau sebenarnya itu hanya oknum-oknum yang mengatasnamakan bea cukai? Tetap stay tune di Mas Tanjung Talk Show. Baiklah sahabat Mas, setelah hadir di sini pemeriksa bea cukai pertama dan petugas dari layanan informasi bea cukai Tanjung Mas. Ada Pak Johan, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Pramesti. Pak Johan ini adalah petugas bea cukai yang udah tugas di berbagai sektor gitu ya. Jadi pengalamannya terkait bea cukai tentunya sudah sangat komprehensif sekali ya Pak. Nah, Pak Johan ini pernah tugas di bidang apa saja Pak di bea cukai? Kalau tugasnya sudah lumayan banyak sebenarnya. Jadi dulu waktu awal masuk kerja itu tahun 2007, sudah lama banget ya. Udah kelihatan tua kayaknya ya. Enggak menua kok, tetap awet muda. Jadi pertama kali masuk kerja dulu di bagian umum, sempat yang ngurusin kepegawaian dan lain-lain, unit supporting. Terus selanjutnya pernah juga di unit perbendaharaan, nah, yang mengurusi penerimaan, catatan penerimaan, terus jaminan dan lain-lain. Terus pernah juga di unit pengawasan yang tugasnya melakukan pengawasan impor dan ekspor. Nah, sekarang ini bertugas di unit layanan informasi. Tugasnya adalah memberikan edukasi ke masyarakat. Terutama sahabat emas ya. Baiklah, didampingi. Nah, ini kayak sudah shining supporting saja di saya Mbak Bintang. Yaitu Mas Damar. Ya. Apa kabar Mas Damar? Selamat pagi, baik. Alhamdulillah sehat. Kayaknya hari ini semangat banget. Harus semangat. Jadi Mas Damar ini juga bertugas di layanan informasi ya Mas? Ya betul. Seputar tugasnya apa aja Mas kalau di layanan informasi? Informasi itu lebih ke konsultasi, pengaduan, kemudian terkait penyebaran informasi baik itu yang resmi maupun yang umum ya, seperti misal hari libur atau pelayanan lembur gitu, kita memberikan informasi ke pengguna jasa gitu aja sih Mbak. Ya, jadi nanti kalau misalnya sahabat emas pengen bertanya kepada kita, nanti yang akan memberikan jawaban, tanggapan, pertanyaan adalah teman-teman kita yang di layanan informasi. Nah, terkait kasus yang akan dibahas hari ini nih, jadi banyak sekali ya sepertinya aduan atau konsultasi ya terkait orang-orang yang ngaku petugas bea cukai dan kemudian mengancam bahwa ternyata barang yang dibeli oleh sahabat emas itu adalah disita begitu ya. Kalau modus mungkin banyak ya. Banyak. Banyak modus penipuan itu macam-macam. Kadang ada yang bilang bahwa barang lelang. Dia diiming-imingin ada barang lelang dari bea cukai, diminta untuk ikut lelang, atau mungkin dapat barang kiriman dari temannya di luar negeri. Kadang malah ada yang kiriman uang juga. Oh, berarti dapat berupa uang juga ya? Iya, uang, temannya datang dari luar negeri bawa uang, karena bawa uang itu dia ditahan sama bea cukai dan harus membayar denda sekian-sekian yang diminta untuk ditransfer ke rekening pribadi. Jadi itu yang harus digarisbawahi ya tadi, rekeningnya betul. Pribadi gitu. Banyak kalau modus penipuan. Mungkin ada lagi Mas Damar. Mungkin itu ya yang bikin tertarik ya Mbak, karena dibawa uang mungkin kalau kurs luar negeri kan mesti nilainya lebih tinggi ya daripada kurs Indonesia rupiah gitu. Jadi para pengguna jasa atau masyarakat umum itu sangat tergiur. Saya dikirimi uang nih dari luar negeri. Gimana nih saya supaya bisa dapat uang itu kan? Cuma-cuma kan. Jadi uang cepet gitu uang ya. Cepet, jadi mereka jadi akhirnya tertarik. Akhirnya jalan pintas. Gitu. Nah, terkait tadi yang ada yang mengancam gitu ya. Terus kayak nanti kamu akan dilaporin, akan ditahan gitu. Biasanya kan sahabat emas kan jadi takut gak sih? Saya aja kalau misalnya lagi ditelepon panik gitu kan. Pasti kan kita ini harusnya sebenarnya kita harus takut atau gimana ketika kita menghadapi telepon kayak gitu Pak? Kalau takut sebenarnya manusiawi ya. Semua orang kalau diancam seperti itu
kami pun sebagai petugas pasti takut ya Mas Damar. Iya, betul. Takut juga tiba-tiba ditelepon, diancam untuk dikurung lah, kena denda sekian puluh juta misalnya. Nah, pasti takut. Cuma reaksi kita atau respon kita jangan berlebihan juga gitu. Jangan berlebihan, misalnya kita panik akhirnya diminta transfer ke rekening pribadi, langsung kita buru-buru transfer, datang ke ATM langsung transfer. Nah itu yang nggak boleh gitu. Boleh. Padahal kan biasanya itu memang trik mereka kali ya, supaya kita tuh mentalnya dimainin gitu gak sih? Betul. Biar mentalnya down dulu. Gitu. Down dulu, jadi gampang Kalau kita sudah panik kan, kita langsung gimana caranya nih biar cepat selesai masalahnya. Iya, gampang diarahin gitu ya Pak ya. Jadi ternyata cukup banyak juga ya Pak konsultasi yang masuk terkait penipuan ini ya. Nah, kita sudah merangkumnya untuk dibahas ya hari ini, karena biar kita tuh tahu kan kalau misalnya dalam kasus nih lebih detail nih, kita tahu gimana sih di lapangannya teman-teman ini, sahabat Temas. Kasus yang pertama, nanti bisa dilihat di sini ya teman-teman. Selamat siang, apakah orang tersebut merupakan anggota dari Bea Cukai karena orang tersebut menelpon dan meminta transferan kepada saya atas nama Bea Cukai. Jadi, sahabat Mas, ada name tag gitu ya, yang namanya itu fotonya itu adalah pakai seragam Bea Cukai kayak gini, dan namanya adalah Heru Pambudi. Luar biasa sekali ya Mbak. Kita aja nggak berani Pak. Jadi sebenarnya siapa sih Heru Pambudi ini? Apa itu? Ngeri sekali itu. Mungkin Mas Cuk, monggo dijelaskan. Heru Pambudi ya. Saya ingat-ingat dulu. Gampang diingat Mas. Gampang diingat ya. Jadi gini, kalau name tag pegawai Bea Cukai yang seperti itu bisa siapa aja sebenarnya. Tapi kebetulan nama Heru Pambudi itu adalah nama dari mantan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang periode yang lalu lah, periode sebelumnya. Jadi bisa siapa aja nama di name tag itu, bisa siapa aja. Yang pasti kalau teman-teman semua dapat name tag seperti itu, segera konfirmasi. Jangan langsung percaya, segera konfirmasi ke call center Bea Cukai di 1.500 225 atau datang ke Bea Cukai terdekat. Gitu ya. Iya, betul. Karena kan sekarang gampang sekali gitu ngedit kayak foto gitu. Iya, zaman sudah canggih. Bahkan pakai HP aja bisa sekarang. Bisa. Foto Mas Damar nih bisa ditempel di mana aja. Jangan foto saya nanti nakut-nakutin kucing ya. Mungkin karena Pak Heru ini sangat terkenal PC Ya, PC betul. 1 sebagai. Jadi orang-orang taunya Pak Heru. Iya. Jadi orang mudah percaya mungkin. Udah percaya seperti jadi itu. Jadinya kan. Jadi pesan pertama, jangan mudah percaya sama name tag. Name tag bisa diedit. Oke. Next kasus kedua nih. Dari tadi belum disebutkan ya dari siapa. Oke. Sekarang kita sebutkan dari Mbak Mawar. Nama samaran ya. Samaran ya. Nama Sahabat samaran ya. Temas ya. Nama samaran semuanya. Jadi selamat siang Bapak atau Ibu, maaf saya mengganggu. Saya mau tanya, soalnya barusan saya ditelepon sama orang yang mengatasnamakan Bea Cukai Semarang. Cuman nomor biasa, bukan nomor Bea Cukai gitu kan. Apakah benar ini? Tolong ya Pak Bu dicek. Soalnya ada paket saya yang ditahan, terus katanya ilegal. Terus yang membantu itu butuh waktu cepat 30 menit. Dan sebentar lagi pasti saya ditelepon. Jadi kayaknya dikejar-kejar nih ya sahabat Temas ya. Ditelepon terus itu loh. Iya. Kasusnya. Pasti seperti itu. Modus penipuan itu pasti membuat orang yang ditipu itu biar panik. Nah, biar panik kenapa tujuannya ya? Agar si korban ini dapat mengikuti apa yang diinginkan oleh penipunya gitu. Nah, langkah pertama apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya kita dapat telepon tiba-tiba nih dari nomor pribadi ngaku saya dari Bea Cukai Semarang misalnya. Nah, kita harus melakukan pertama, kita konfirmasi, pastikan dulu ada nggak sih kita pesen barang dari luar negeri. Kalau ada, lewat marketplace apa gitu. Apakah memang kita pesen di situ atau enggak. Gitu. Terus yang kedua, kalau nomornya itu nomor pribadi, jangan sampai percaya. Kenapa? Karena Bea Cukai tidak pernah menggunakan nomor telepon pribadi untuk menghubungi pengguna jasanya. Nah, kita harus pastikan ke Bea Cukai terdekat. Misalnya lewat telepon atau lewat layanan informasi yang sudah disediakan oleh Bea Cukai terdekat.
Terus mungkin ada tambahan lagi Mas Damar? Mungkin gini ya, kalau telepon gitu kan pasti mendadak ya, dan mungkin mengincar waktu-waktu di mana kita lengah, misal habis pulang kerja capek atau mungkin pagi hari kita belum kumpul nyawanya gitu ya, jadi agak goyah gitu ya, agak goyah mentalnya gitu. Jadi kita mudah dimasuki instruksi-instruksi yang mungkin kita sendiri nggak tahu itu sebenarnya apa gitu. Jadi ya bener apa kata Mas Johan tadi, mungkin nambahi lagi ya, setiap barang kiriman itu ada nomor resinya Mbak Bintang. Oh baik, Jadi, ada nomor resinya. Nah, setiap sahabat Temas di telepon atau diancam seperti itu, mintalah nomor resinya. Kemudian ketika sudah dapat nomor resinya, bisa dicek di www.beacukai.go.id. Nanti ada menu barang kiriman tuh Sobat Temas. Nanti tinggal isi nomor resi dan bisa dicari. Kalau misal benar-benar ada, pasti tercantum di website resmi Bea Cukai itu Mbak Bintang. Ya. Kalau misalnya dia tidak bisa membuka resinya tuh gimana berarti? Saya enggak menyebutkan resi gitu, ditanya resi dia menghindar. Nah, itu adalah salah satu bukti untuk menguatkan bahwa itu merupakan penipuan. Itu tadi Ya, kalau orang nipu pasti gitu. Begitu kita tanya yang lebih lanjut, misalnya minta resi atau minta mungkin bukti yang lain, pasti dia akan menghindar. Betul, malah mengancam. Baiklah, itu tadi berapa ilmu ya tadi ya? 3 kayaknya. Yang pertama pertama yang tadi ya, yang kedua adalah memastikan bahwa sahabat Temas itu benar-benar beli barang, entah itu dari marketplace atau dari sosial media atau pokoknya bener lah beli barang lah gitu. Dan hati-hati, jangan terkecoh dengan barang murah nggak sih Pak? Betul. Biasanya kan kayak iPhone gitu dijual setengah harga, bilangnya black market gitu-gitu kan. Ya. Ketiga tadi adalah pastikan resi ya, ditanya resinya itu apa, karena itu nanti akan digunakan untuk cek di website Bea Cukai. Betul. Ya, dan yang keempat pastikan bahwa yang telepon itu adalah bukan nomor pribadi ya, karena Bea Cukai nggak pernah menghubungi lewat nomor pribadi ya Pak, pasti resmi atau lewat surat lah paling enggak. Ya. Nah kita next kasus ketiga ya. Nah ini siapa nih nama samarannya? Tadi Bambang. Oke, baik Bambang. Jadi ada Pak Bambang, dia tanya, saya kemarin pesen barang lewat Instagram, lanjut ke WA. Dan hari ini saya diminta untuk membayar 1 juta, sementara nanti dikembalikan oleh penjualnya uang 1 jutanya. Kalau tidak bayar, saya akan dipidana. Ngeri sekali mau dipidana nih ya. Apakah itu penipuan ya Pak? Soalnya saya minta resi itu nggak dikasih dan saya ini nomornya diblokir. Dan dia mengaku kalau dari petugas Bea Cukai. Gimana ya ini? Nah, kalau kasus Pak Bambang ini kayaknya dia sudah berusaha mendalami dulu ya Mas Damar ya. Jadi dia dapat nggak langsung percaya ya, mungkin betul, ya dia. Nggak langsung percaya. Dia sudah memang pertama pesan barang melalui media sosial, terus yang kedua dia dikontak oleh nomor pribadi. Nah tadi kan sudah disebutkan salah satu modus penipuan itu adalah kontak dari nomor pribadi. Nah sudah masuk itu yang kedua. Terus yang ketiga, Pak Bambang ini nggak panik, dia masih berusaha untuk minta bukti yang lebih nggak cuma WA itu. Nah dia kan minta nomor resi tadi. Akhirnya si penipu nggak dapat menunjukkan atau memberikan resinya gitu. Nah, dari 3 bukti ini seharusnya sudah dapat disimpulkan bahwa ini adalah penipuan. Kalau untuk lebih percaya lagi atau mungkin lebih meyakinkan lagi, silakan Pak Bambang datang atau telepon ke kontak call center Bea Cukai di 1.500-225. Pastikan kiriman dari Pak Bambang itu ada di data Bea Cukai atau tidak. Gitu. Berarti Pak Bambang ini termasuk udah mengerti, tapi dia juga konfirmasi ya kepada petugas Bea Cukai lewat bertanya. Agar lebih meyakinkan lagi. Mungkin masih ragu-ragu kan Pak Bambang. Takutnya kan beneran dipidana itu kan. Karena memang Pak Bambang kan tadi memang pesan barang sebenarnya. Iya kan? Oh iya juga ya. Cuman jadi walaupun pesan barang, betul, belum tentu barang itu benar-benar dikirim. Betul. Belum tentu orang yang jual barang itu benar-benar jual barang. Penipunya yang jual barang. Ya, betul Pak. sekali. Cuman di posting ini murah segini gitu kan. Tapi ternyata tuh nggak datang barangnya, terus mengakunya ini ditahan Bea Cukai. Betul. Oke.
next kasus. Nah, ada satu lagi nih dari tadi udah Bambang Mawar, sekarang Melati. Ya. Melati menerima telepon dari Bea Cukai terkait paket yang diduga selundupan. Penelpon bernama Heru Pambudi. Nah, Heru Pambudi lagi nih ya kayaknya ya. Sangat terkenal ya Sangat Pak. terkenal. Sangat terkenal sekali ya. Heru, Mohon mohon izin. izin Pak. Apakah benar proses penyelesaiannya hanya melalui telepon dan pengiriman pajak bisa lewat mobile banking? Nah, kalau Mbak siapa tadi Mbak Melati ya? Nah, Mbak Melati ini kasusnya juga mirip-mirip dengan kasus sebelumnya. Gitu. Jadi dapat telepon, nah, kita nggak tahu nih teleponnya telepon pribadi atau telepon apa, tapi kemungkinan itu pasti telepon pribadi. Gitu. Nah, dapat telepon dari nomor telepon pribadi yang mengatasnamakan Bea Cukai, Mbak Melati diminta untuk membayar sejumlah uang melalui mobile banking. Nah, pastikan dulu tujuan Mbak Melati tadi mengirim Nah, sejumlah uang tadi apakah ke rekening pribadi atau bukan. Kalau ke rekening pribadi sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah penipuan. Itu ya. Jadi perlu diingat selain nomor pribadi juga Rekening pribadi. Jadi Iya. kita tidak mengirimkan pajak atau biaya masuk lewat rekening pribadi. Jadi sebenarnya dikirim lewat apa Pak kalau kita bayar Bea Cukai gitu? Nanti ada kode billing. Nanti ada kode billing dari petugas Bea Cukai. Nanti masuknya ke rekening kas negara. Jadi bukan ke rekening pribadi gitu. Ada tambahan Pak Damar? Mungkin tutorial ya. Nah. Tutorial nih Mbak Bintang nih. Ini lebih ke teknis ya. Kalau bisa, kalau misal nih sahabat Thomas emang benar-benar ada tagihan pajak gitu ya, nanti dapat kode billing, nanti masuknya di mobile banking atau internet banking itu di menu pembayaran, kemudian pembayaran pajak gitu, kemudian isi kode billingnya otomatis tuh sobat Thomas ketika sudah ngisi kode billing dengan benar, tagihannya langsung muncul tuh Mbak Bintang. Jadi kita tinggal oke aja ngisi password, udah deh selesai. Oh, berarti kayak virtual account gitu ya? Sesimpel itu. Ya, betul. Jadi kita nggak ngisi nominal sendiri. Kalau kita ngisi nominal sendiri otomatis itu penipuan gitu. Iya. Apalagi ke rekening pribadi gitu. Jadi perlu di garis bawahi, tidak boleh nomor pribadi dan rekening pribadi. Oke, kita next kasus yang terakhir ya ini ya sahabat Thomas ya. Dari siapa nih ya enaknya ya? Kumbang. Dari Kumbang. Dari Kak Kumbang. Iya. Mau menanyakan apakah pembelian barang online dalam hal ini pakaian ya, dengan pengiriman kargo bandara dikenakan bea cukai. Nah, pada April lalu saya mendapatkan telepon mengatasnamakan bea cukai Bandara Ahmad Yani. Nomor teleponnya pribadi nih karena 081 awalannya. Ya. Atas nama Komarudin dan menyampaikan bahwa barang yang saya beli itu ilegal karena tidak ada faktur pajaknya. Ya. Dan saya diberikan solusi untuk menyelesaikan administrasi agar bisa dikirimkan barangnya. Terus disuruh transfer ke rekening nomor pribadi juga nih. Ya sebesar 1 juta dan masih diminta administrasi lagi sampai selesai barangnya itu 3.700.000. Banyak sekali ya ini ya, berkali-kali lagi. Apakah benar pajak pembelian barang sebesar itu sedangkan barang yang dibeli ternyata cuman di bawah harganya, di bawah harga pajaknya ya. Pajak tadi yang diminta. Ya, Kak Kumbang ini kasusnya juga hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Mirip-mirip semua. Jadi Kak Kumbang ini beli barang dari luar negeri, dikirim melalui kargo, ternyata ditelepon oleh nomor pribadi lagi, balik lagi nomor pribadi ya, berulang kali nomor pribadi, terus diminta untuk transfer. Diancam dulu ya, diancam karena barangnya katanya ilegal. Diancam, terus diminta untuk transfer sejumlah uang, rekeningnya rekening pribadi juga. Iya. Nah, ciri-cirinya sudah jelas ya. Jelas sudah merupakan penipuan. Jadi itu tadi, pertama bea cukai tidak telepon melalui nomor pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak transfer melalui rekening pribadi juga. Terus yang ketiga, tidak ada ancaman dari bea cukai. Gitu. Tidak mengancam-ngancam. Kami petugas tidak mengancam. Nah, kalau menurut kami ya Kak Kumbang tadi harus konfirmasi lebih lanjut ke bea cukai terdekat. Nanti biar mungkin dikupas lebih jauh ya, dilihat lebih dalam apa sih permasalahannya atau kasusnya seperti apa gitu. Kalau melalui medsos mungkin hanya sekilas saja, tidak detail gitu. Nah, nanti kalau bisa datang ke kantor bea cukai terdekat, bisa dijelaskan, nanti diceritakan dari awal kasusnya seperti apa.
kejadiannya seperti apa dari awal sampai akhir. Jadi nanti dari petugas bea cukai bisa melakukan pengecekan dari dokumen-dokumen yang mungkin dimiliki oleh Kak Kumbang tadi. Iya. Mungkin ada tambahan Pak Damar dari terkait Kak Damar. barang kiriman ya? Saya Ini barang kiriman ya. saya tertarik nih Mbak bahas dari tadi sih banyak kasus-kasus ini bahas tentang barang kiriman ya. Agak belibet nih Mbak. Mohon maaf ya sahabat Mas ya. Agak belibet. Gak apa-apa. Jadi saya mau bahas nih lebih detail soal barang kiriman nih. Mungkin sahabat Temas sering beli online atau lewat marketplace yang terkenal seperti yang depannya A atau depannya apa ya? Kuning, hijau. Nah itu Atau orange. Nah itu nanti Sobat Temas tuh kalau barang kiriman itu Sobat Temas itu ada pembebasannya nih Mbak Bintang. Pembebasan bea masuk itu untuk yang harga barangnya itu tidak lebih dari 3 US dollar. Gitu. Jadi di bawah 3 US dollar gitu. Jadi kalau yang di bawah 3 US dollar itu hanya membayar PPN aja Mbak Bintang, cuma 11%. Nah, sedangkan yang di atas 3 dolar sampai dengan 1.500 US dollar itu dia ada pungutan bea masuk sebesar 7,5%. Kemudian PPN 11% dan PPh-nya tidak dipungut gitu Mbak Bintang. Jadi cuma bayar bea masuk dan PPN. Bagi Sobat Temas yang pengen lebih detail soal perhitungannya, bisa download nih di Play Store Mobile Bea Cukai Mbak Bintang. Di situ ada menu hitung pungutan. Itu ada menu hitung pungutan. Sobat Temas bisa milih tuh kategori barangnya apa tuh Mbak Bintang. Tinggal ngisi harganya berapa, tinggal klik hitung, otomatis deh keluar semua pungutannya. Sangat transparan dan akuntabel. Itu mudah sekali. Selain itu di website tadi atau di aplikasi Mobile Bea Cukai tadi bisa juga cek barang kiriman di situ. Jadi kalau di awal tadi kan cek melalui website. Nah, website beacukai.go.id/nya barang kiriman. Bisa juga download melalui Mobile Bea Cukai. Nanti cek barang kiriman di situ, tinggal masukkan resinya aja gitu. Berarti ada banyak cara untuk mengecek. Yang pertama lewat website, yang kedua tadi lewat mobile banking atau langsung konfirmasi aja ke telepon Bravo call center. Terkait tadi menanggapi bahwa kita bisa secara transparan lihat nih barang kita ini berapa pajaknya. Dari situ kan kita bisa tahu ya kira-kira itu kita harus bayar berapa nih untuk pajaknya, berapa dari harganya. Jadi kita nggak tertipu nih kayak Kak Kumbang tadi terakhir kan katanya harga barangnya itu lebih ini sahabat Mas lebih rendah daripada pajaknya sendiri gitu kan. Jadi kan nggak tahu kira-kira berapa nih gitu kan pajaknya. Kalau misal memang itu benar nggak penipuan, pasti juga kira-kira segitu ya Pak ininya pajak dan bea masuknya. Nggak sampai yang tadi banyak banget tuh tadi sampai 4.700.000 tuh. Ya, yang pasti pajaknya, bea masuk dan pajak dalam rangka impornya tidak mungkin melebihi dari harga barang. Itu yang pasti. Jadi terukur kan kalau dicek dulu itu tadi Pak. Dan jangan lupa tagihan pajak itu bea masuk dan pajak dalam rangka impor tadi ada billingnya. Jadi bukan transfer ya, ada billingnya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Damar ya. Kita ulang-ulang jangan lupa ada resi, tadi ada billing. Nanti kita simpulkan di akhir acara. Habis itu nih masih kasus Kak Kumbang nih, katanya dia itu sudah transfer sebelumnya 1 juta. Terus habis itu dimintain lagi. Nah, untuk kasus yang udah transfer nih gimana nih? Banyak nih sahabat Temas yang ternyata udah transfer baru konfirmasi ke kita. Kalau Kak Kumbang yang sudah transfer, kami dari Bea Cukai juga nggak bisa membantu apa-apa ya Mas Damar ya. Kita nggak bisa membantu lebih. Cuma bisa menyarankan aja untuk Kak Kumbang yang sudah terlanjur transfer ke rekening pribadi tadi, segera hubungi call center dari bank tujuan transfer tadi. Fungsinya apa? Sampaikan permasalahan Kak Kumbang ke call center tadi bahwa Kak Kumbang merasa tertipu seperti ini. Sampaikan saja. Siapa tahu kan nanti rekening tujuan itu bisa diblokir tujuannya itu. Terus langkah yang kedua, Kak Kumbang silahkan melapor ke aparat penegak hukum. Contohnya ke polisi. Ya, karena ini memang sudah termasuk kasus pidana ya. Kasus pidana, penipuan gitu. Tapi memang tidak ada yang bisa dilakukan oleh Bea Cukai ya, karena bukan ranah kita lagi gitu. Kami bisanya hanya menghimbau agar hal seperti ini tidak terjadi lagi gitu. Kalau sudah mungkin diblokir kan lain kali bisa mengurangi kejadian-kejadian serupa. Ya, betul sekali. Nah, jadi gimana tuh Pak? Biasanya kan barang banyak sekali kayak barang lelang gitu. Sebenarnya itu beneran barang lelang atau cuma modus aja tuh?
Jadi mungkin sudah dibahas dari awal tadi ya. Di awal kita sudah bahas bahwa salah satu modus penipuan itu adalah lelang. Karena ya pasti sering kita dengar lah, bea cukai melakukan lelang barang sitaan berupa mobil atau berupa mungkin handphone yang paling terkenal ya. Iya. Sering banget. Nah, bagaimana kita untuk bisa tahu bahwa itu penipuan atau bukan? Jadi bea cukai sekali lagi tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat berupa lelang, barang sitaan atau tegahan melalui medsos yang tidak resmi. Sekali lagi saya garis bawahi medsos yang tidak resmi. Atau melalui WhatsApp yang nomor-nomor pribadi, bukan WhatsApp dari nomor resmi dari bea cukai gitu. Kalaupun ada informasi melalui medsos, itu pasti diarahkan ke website resmi dari baik bea cukai, Kementerian Keuangan, atau sobat Temas kalian bisa cek di lelang.go.id. Nah, itu yang mungkin harus sobat Temas garis bawahi ya. Teramannya memang ceknya di lelang.go.id Betul, ya Pak ya. iya. Jadi bisa benar-benar pasti kalau itu memang barang lelang yang resmi dari pemerintah gitu. Jadi sahabat Mas gak perlu takut lagi nih kalau misalnya ada yang mengancam-ngancam gitu. Kita harus memastikan bahwa kita memang beli itu barang. Jangan sampai tiba-tiba kita dapat telepon padahal kita nggak beli. Yang kedua juga dipastikan kita beli barang itu dari luar negeri ya. Karena yang kita mengawasi barang dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga adalah kalau misalnya meragukan bisa ditanyain resinya. Jangan lupa ada resi yang bisa dicek lewat website maupun aplikasi atau bisa dicek langsung lewat telepon Bravo Bea Cukai atau ke kantor Bea Cukai yang terdekat. Kemudian perlu diingat lagi tidak dihubungi Bea Cukai lewat nomor pribadi atau disuruh transfer ke rekening pribadi. Itu tidak ada seperti itu ya. Baiklah, jika sahabat Mas masih bingung dan masih ragu, jangan pusing-pusing, bisa hubungi 24 jam di Bravo Bea Cukai 1500 225 atau bisa hubungi sosial media kita atau layanan informasi kita ya lewat Telegram ya. Bea Cukai Tanjung Emas akan selalu menjawab dan merespon dan nanti akan ditemani oleh Mas Damar. Iya, siap. Di link deskripsi nanti ada, Mbak. Ada kontak semuanya. Jadi ada tim dari kita yang akan memberikan penjelasan yang lengkap kepada sahabat Mas. Oke. Mungkin sahabat Mas next time pengen bahas sesuatu yang lagi happening, yang lagi hot mungkin. Betul. Pengen tahu terkait proses kepabeanan, bisa langsung komen di kolom komentar, nanti kita bahas untuk next episode ya. Oke. Sampailah kita pada saat yang berpisah. Kita sangat sedih sekali, tapi jangan khawatir. Kita akan ketemu lagi di segmen Mas Tanjung Talk Show selanjutnya. Dan bye-bye. Terima kasih. Dadah. Sahabat teman.